Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami. Kami senang bisa hadir di tengah renungan ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022 dari kitab Markus 11 ayat 25. Demikian bunyinya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian bunyinya. Judulnya, berdoa dan mengampuni. Berdoa dan mengampuni adalah sangat erat hubungannya satu dengan yang lain. Tidak cukup hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi kita masih menyimpan rasa benci terhadap sesama kita. Disinilah nats renungan hari ini mengingatkan saudara dan saya agar kita semua melihat betapa pentingnya kita mengampuni seseorang yang bersalah pada diri kita. Pernahkah kita menyadari bahwa sifat kebencian dan tidak mau mengampuni juga menimbulkan penderitaan, yakni penderitaan jiwa yang tidak tentram, pikiran negatif yang terus menghantui kita sepanjang hidup kita, perasaan jengkel sehingga berefek buruk dan bahaya bagi kehidupan jiwa kita, emosi kita, dan batin kita. Maka Tuhan meminta supaya kita bersedia mengampuni sesama kita. Bahkan itu menjadi suatu syarat bagi kita apabila kita hendak berdoa. Saudara-saudariku, salah satu doa kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Namun Tuhan mengajarkan kita dalam doa Bapa kami seperti ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berarti pentingnya lebih dahulu kita mengampuni sesama kita. Dengan sikap mau mengampuni, maka perdamaian terbangun, maka relasi indah pun terbentuk, dan hati kita pun sangat-sangatlah lega. Saudara-saudariku, marilah kita lakukan apa yang sudah Tuhan kehendaki dari kita, agar hidup kita ini berkenan di hadapannya. Orang yang mengampuni adalah orang yang memiliki kemenangan. Marilah saudaraku, kita rayakan kemenangan itu karena Kristus sudah mengajarkannya kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semuanya betapa pentingnya kami mengampuni kesalahan orang lain. Bukan hanya kami berdoa, tetapi kami juga diajarkan untuk mampu mengampuni. Tuhan, ajar kami untuk mampu mengampuni sesama kami. Sehingga kami layak Tuhan memohon sesuatu kepadamu, dan itu tidak menjadi penghalang bagi berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki sifat rendah hati, agar kami dapat mengampuni sesama kami. Tuhan, Engkau sudah lebih dahulu mengampuni kami. Dengan pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya itu juga yang memotivasi kami, mendorong kami untuk mampu mengampuni sesama kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Biarlah kami hidup dengan firman-Mu yang menguasai kehidupan kami. Berkatilah Tuhan hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam segala pergumulan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kemurahan rezeki dan panjang umur. Berkatilah seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan yang telah kita dengar sebagai renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Halo, saya Rustono. Saya pengusaha tempe di Jepang. Saya lahir di Grobogan, Jawa Tengah, dan saat ini saya memiliki 2 pabrik dan salah satunya yang ada di belakang saya. Hari ini kami memproduksi 10.000 bungkus dan kami mendistribusikan lebih dari 1.000 titik di Jepang. Orang Jepang mulai menyukainya. Orang-orang dari berbagai negara berkunjung ke Jepang untuk belajar membuat tempe di tempat kami, dan sekaligus saya bisa memberi pelatihan kepada mereka untuk memulai usaha di negara mereka masing-masing. Inilah tempe, makanan masa depan yang enak dan sangat menyehatkan. Sebagai rasa terima kasih yang mendalam kepada nenek moyang Indonesia, di setiap bungkus tempe kami mulai dari Meksiko, kami menuliskan frase, hadiah Indonesia untuk dunia. In this country, an Indonesian has made his path, the journey of life, and tried to change the world, bringing his uniquely distinctive culture and cuisine. Japan is a beautiful country. His family may be ordinary, but Rustono's dreams are huge. He wants to make people around the world happy through tempe. I really want to do in all of my life to make a tempe accept all around of the world. That is my ambition. That is my dreams. And so, Rustono started his journey of life in Japan to pursue his hopes and dreams. And it all started here, in the land of the rising sun. The man who is wearing the driver's cap as his trademark called Rustono. He could be any ordinary man in Indonesia. What makes him different though is where he lives. Rustono was born in Kabupaten Grobogan, Java 46 years ago. With his Japanese wife and 2 Japan-born daughters, he makes his home in Japan, where elegant and charming homes line the streets. Rustono met his wife Suruko in Indonesia. The two got to know each other when Suruko stayed at the hotel where Rustono was employed. After they were married, Rustono then moved to Suruko's hometown of Kyoto to live.
So start from the hotel. When I work in the Hotel 7 here in Yogyakarta, Indonesia, yeah, I learn many things. Then I meet the guest from Japan, and now become my wife. After a couple of years living in Kyoto, the couple then decided to move to Shiga. The peaceful lifestyle of Shiga has comforted Rustono, enabling him to easily adapt himself as if he was back in his hometown in Java. In Shiga, Rustono started to pursue his dream. They bought a small house and renovated it, turning it into a small tempeh factory. Rustono is producing and promoting tempeh to the Japanese people, bringing something new to Japanese food and culture. Rustono's tempeh making is a husband and wife labor of love. Rustono has been doing this every day now for over 12 years. Rustono wanted to turn tempeh into a business and popularize it throughout Japan. The marketplace is the Japanese food pantry. Foods from all over the region can be found here. This is where Rustono found the inspiration to start making tempeh in Japan. In Japanese, there have tofu, natto, and everything from soybean. So I think in Indonesia we have soybean popular, make it from tempeh. So that's the first time that I think it's possible to sell tempeh, produce tempeh in Japan. That was the moment Rustono's dream got started. He began trying to make tempeh at home. What awaited him, however, was not success, but difficulties. He spent day after day in his kitchen trying to come up with the proper way of making tempeh. Yet he had the same poor result, a problem that frustrated him. The yeast mixture would not rise. He had imported the tempeh yeast from Indonesia. Yeast mixture is essential to tempeh, but the soybeans would not ferment and turn into tempeh. Every day I make it, it's not good. During 4 months, I make it and make it again and again. Feeling hopeless due to his repeated failures, yet Rustono refused to give up on his dreams. He tried to figure out other ways to solve his problems in making tempeh. He decided to go back to his hometown to seek for help. He studied his way around 60 factories for 3 months in search of clues to successful tempeh making.